Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali masih Calvin Newsroom edisi Rabu 12 Maret 2025. Seperti biasa, jemaah sudah kami siapkan untuk menikmati di rumah. Tolong saja Calvin Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratno Tania. Kita ke informasi pertama, pemirsa, untuk tahun 2025 ini arus mudik lebaran antar pulau di Provinsi Kepri hanya dilayani oleh satu kapal Pelni. Kepala Pelni Cabang Tanjung Pinang Putra Kencana pada Rabu 12 Maret 2025 mengatakan saat ini ada satu kapal Pelni yang tidak bisa dioperasionalkan sehingga kapal pendampingan di Kepri akan berlayar di wilayah timur yakni kapal KM Umsini. Untuk tahun ini, kapal Pelni antar pulau di Kepri hanya dilayani oleh KM Bukit Raya, yang mana rencananya akan mulai berlayar tanggal 16 Maret dan 25 Maret 2025. Dirinya menjelaskan KM Bukit Raya akan diefektifkan rute pelayarannya yakni dari Pelabuhan Priuk, Belinyu, Kijang, Letung, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, dan Surabaya. Sedangkan untuk rute keluar Kepri, mudik lebaran tahun ini akan dilayani oleh kapal KM Tidar dan tambahan KM Ngapulu dengan tipe 2000. Untuk jadwal kapal tambahan ini menurutnya dijadwalkan berlayar pada 28 Maret 2025 tengah malam. KM Ngapulu akan berlayar dengan rute Batam dan Belawan serta balik lagi ke Tanjung Priuk. Pokoknya existing itu dilayani oleh satu kapal yaitu Bukit Raya, sementara tidak seperti tahun sebelumnya ada pendampingan mengingat ada satu kapal yang tidak bisa beroperasi sehingga kapal yang ada dulu bisa pendampingan itu ditarik ke wilayah timur sehingga KM Bukit Raya diefektifkan rutenya. Jadi nanti akan ada dari Tanjung Pinang itu, dari Kijang itu langsung kapal masih kosong berangkat langsung ke pulau-pulau. Nanti itu tanggal 25 nanti kapal dari Pontianak langsung berangkat menuju Kijang, dari Kijang langsung ke pulau untuk mengcover itu. Jadi tanggal 16 nanti kan masuk, tanggal 25-nya masuk juga lagi. PT Pelni Cabang Tanjung Pinang memprediksi lonjakan penumpang diperkirakan hanya mencapai 0,4% pada lebaran tahun 2025 ini. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pelindo akan menghadirkan layanan handling bagasi gratis bagi penumpang internasional di Pelabuhan Sri Bintang-Pura, Tanjung Pinang. Ada kabar baik bagi para calon penumpang kapal di Pelabuhan Sri Bintang-Pura atau SBP Tanjung Pinang melalui jalur internasional. Pasalnya, Pelindo Tanjung Pinang akan menghadirkan layanan handling bagasi gratis bagi penumpang. Layanan ini mencakup penanganan bagasi sejak proses check-in di terminal hingga ponton keberangkatan internasional. Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Pinang, Tony Hendra Cahyadi, pada Rabu 12 Maret 2025 mengatakan, layanan ini merupakan upaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang. Dengan adanya layanan ini, penumpang tidak perlu lagi membawa sendiri bagasi mereka melewati area terminal, sehingga perjalanan menjadi lebih praktis dan efisien. Jika sebelumnya penumpang yang membawa bagasi dari proses check-in terminal masuk ke ponton kapal dikenakan biaya Rp50.000 per troli, kini Pelindo menggratiskan biaya handling bagasi tersebut. Namun jika penumpang yang membawa bagasi dari drop-off pintu masuk pelabuhan menuju ke pintu keberangkatan, penumpang bisa menggunakan jasa porter pelabuhan. Peluncuran layanan ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2025 mendatang. Kita atur sendiri, tadi kita sampaikan bahwa itu gratis, jadi kita tidak mengenakan tarif kepada penumpang khusus untuk barang penumpang yang dari terminal sampai ke atas kapal. Ini yang untuk penumpang keberangkatan internasional. Sedangkan kalau misalnya penumpang mau menggunakan jasa layanan porter yang untuk pelayanan domestik ataupun dari area drop off sampai ke terminal itu ini kan seperti itu diberikan kebebasan kepada penumpang bisa menggunakan porter atau tidak, dan itu untuk porter ini sudah ada standar tarif yang mereka tetapkan. Tarif yang mereka tetapkan itu tarif batas atas. Jadi supaya
tidak ada lagi negosiasi yang porter menetapkan harga yang cukup tinggi. Layanan handling bagasi gratis ini merupakan komitmen Pelindo dalam meningkatkan standar layanan pelabuhan. Selain itu, untuk mendukung transformasi Pelabuhan Sri Bintan Pura sebagai ikon pintu gerbang internasional di Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Minyak goreng merek Minyak Kita yang berada di Kota Tanjung Pinang dipastikan masih sesuai dengan takaran atau tidak dioplos. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Tanjung Pinang memastikan minyak kita yang beredar di Tanjung Pinang sesuai takaran atau tidak dioplos. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan rutin di pasar dan pusat perbelanjaan di Tanjung Pinang. Kepala Bidang Stabilisasi Harga Disdagin Kota Tanjung Pinang Rianto pada Selasa 11 Maret 2025 mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan secara berkala di beberapa titik distribusi utama, termasuk Pasar Bintan Center dan swalayan-swalayan besar. Pemantauan ini dilakukan 2 hingga 3 kali sehari untuk memastikan minyak kita yang beredar sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat. Rianto menyebut minyak kita yang selama ini beredar di Kota Tanjung Pinang dalam bentuk kemasan bantal. Rianto menambahkan harga eceran tertinggi atau head minyak kita di Tanjung Pinang yakni Rp15.700. Hasil pemantauan kami selama ini untuk minyak kita itu kami pastikan bahwa belum ada kita menerima laporan atau temuan adanya pengoplosan atau pengurangan jumlah volume di minyak kita. Kita ada pemantauan di Bintan Center dan di pasar Bintan Center sama pasar Mini Bestari dan beberapa swalayan yang kita sering pantau itu minyak kita yang istilahnya yang botol yang temuan itu belum untuk di Tanjung Pinang ini 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum ada. Kita kan pakai ini yang bantalan yang ini kan yang berdiri yang pos sama yang bantalan. Berdasarkan data dari Disdagin Tanjung Pinang bahwa kebutuhan minyak goreng di Tanjung Pinang mencapai sekitar 50 ton per minggunya. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita balik ke informasi lainnya, menjelang Lebaran 2025, warga Tanjung Pinang antusias berbelanja bahan pokok. Pada kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kota Tanjung Pinang di sentra IKM Tengku Mandak Bintan Center. Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia perwakilan Kepri menggelar pasar murah jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di sentra IKM Tengku Mandak Bintan Center. Kegiatan pasar murah ini digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 12 hingga 13 Maret 2025 dengan melibatkan 9 distributor kebutuhan pokok masyarakat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan pasar murah bertujuan menekan jangan sampai terjadi kenaikan harga pangan dalam menyambut Lebaran. Pasar murah juga merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Adanya pasar murah ini kan untuk menekan supaya jangan sampai dengan kondisi yang mau Lebaran segala macam kenaikan harga, jangan sampai terjadi kenaikan harga. Menekan itu. Nah, cuman kita membangun komunikasi yang kuat antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan distributor, itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan lah kita perbaiki setiap ada kekurangan. Ya, yang jelas kita bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk orang bilang dengan kondisi yang ada meringankan beban masyarakat sehingga masyarakat dapat membeli barang yang masih terjangkau oleh kemampuan daya belinya. Pantauan di lapangan, warga berbondong-bondong belanja di pasar murah karena harga bahan pokok lebih terjangkau seperti harga gula pasir Rp15.500 per kilogram, lalu beras medium bulog Rp58.000 per 5 kilogram, telur ayam ras Rp48.000 per papan, minyak goreng Rp29.000 per 2 liter, dan daging beku Rp75.000 per kilogram. Redaksi V News dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Seorang wanita di Kota Tanjung Pinang diduga melompat dari atas jembatan Satu Dompa. Wanita ini berhasil diselamatkan oleh kru kapal yang kebetulan melintas di perairan sekitar jembatan tersebut.
Seorang wanita yang belum diketahui identitasnya diduga melompat dari atas jembatan Satu Dompa Kota Tanjung Pinang pada Rabu sore 12 Maret 2025. Budi, salah satu warga setempat, mengatakan peristiwa itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Budi menyebut usai diduga melompat, wanita tersebut diselamatkan oleh kru kapal yang kebetulan melintas di perairan sekitar jembatan tersebut. Wanita ini dievakuasi dari perairan ke Pelabuhan Tanjung Duku yang lokasinya tidak jauh dari jembatan untuk diberikan pertolongan. Menurut Budi, saat dievakuasi, wanita tersebut dalam kondisi lemas. Pas sekitar jam 3 gitu. Jam 3 tadi. Iya. Oh, dia pas terjun tuh pas diselamatkan. Pas terjun, orang kapal nampak dia terjun. Oh, Jadi nampak tengok terjun. ini ada cewek terjun. Dari dua orang Selamatin lah, jemput ya. menyelamatkan, naikkan ke kapal. Baru bawa ke sini ya, Pak? Baru bawa ke sini. Cuma dia orang kan nggak bisa ngempet air surut. Jadi kondisi tadi selamat. Kondisi kayaknya selamat tapi lemah kayak gitu lah. Terus sempat tenggelam tuh. Saya rasa mungkin lama. Karena kan tinggi itu jembatannya. Iya. Mungkin untuk keterangan lengkap saya tidak bisa menyampaikan karena saya belum bisa menyimpulkan. Tadi saya dapat informasi dari Pak RT. Kebetulan Pak RT, saya selaku Babin Kamtibmas Dompa di sini, Pak RT menghubungi saya bahwa dapat kabar dari orang kapal ada orang warga yang melompat dari jembatan arah Dompa ini, yang di laut, jembatan arah Dompa di Ramayana ini. Jadi saya langsung ke TKP, ke lokasi, dan langsung koordinasi sama Pak RT dan juga sama orang Polsek Bukit Bestari. Kebetulan tidak butuh waktu lama, kami semua sudah bisa merapat dan untuk saat ini korban sudah kita rujuk, kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah dievakuasi dari perairan oleh kru kapal, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.